Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas kita yang paling ganteng, yaitu Bang Aldo. Aldo, silakan Nak, yang paling ganteng. Silakan berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kan hari Jumat ya. Berarti ada kebiasaan di sekolah kita. Sebelum memulai pelajaran, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Selanjutnya saya absen dulu ya. Hibatullah, Adila Fahri, Zul, Waalaikumsalam. Rara, keterangannya tadi sakit ya, Rara ya. Virus, Wijaya, Bayu, Jo, gitu ya, Jo senyum ya, tidak kelihatan. Bunga, Dava, Dini, Mama kemana Jo? Oh masih ke UKS. Zaro, Anjani, Lokai juga. Oh stopin pakai ya. Fioreza, Hinaya sakit ya, UKS. Iren, Irfan, Asidiki, Sasonto, Aldo, Aiman, Abbas, Syafi'i, Fareza, David, Ilham, Natasha. Oh ya, itu ya. Terima kasih Natasha. Iya, Bu. Mengambil gambar. Alfa Rizky, Rangga, Diva, Slamet, Alisa, Kalisa. Azaria. Terima kasih. Hari ini kita
Saya karena hari ini tanggal 17, absen 17 siapa ya? Iren, ya. Iren, jaringan komputer. Ibu pengen tahu, waktu itu Ibu sudah menjelaskan Iren jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jarak atau skala. Ada apa aja Iren? Iya. Lokal area network, MAN, metropolitan area network, PAN, private atau personal area network, WAN, wide area network, dan ada juga Wi-Fi ya, kita pakai wireless, fidelity atau jaringan tanpa kabel ya. Kemarin kita sudah belajar tentang jaringan komputer, hari ini kita belajar tentang AI ya. Saya mau bertanya dulu ke yang paling ganteng di kelas kita ya, tidak ada yang bisa mengalahkan ya satu-satunya, yaitu ketua kelas kita, Aldo. Aldo, apakah pernah dengar AI Aldo? Oh pernah. Apa itu AI nak? Aduh, aduh. Ayo. Mungkin bisa dibantu oleh temannya yang paling pintar ya, satu sekolah kita, Fiorenza Sakilakwin. AI, kapan dulu pernah dengar kata AI? Dia apa Fio? Tapi AI itu seperti apa? Kecerdasan buatan, pintar ya. Kita lihat dulu, disimak baik-baik ya. Lihat. Assalamualaikum pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya, pesan sekarang juga tidak bisa curi ya. Pengiriman bisa hari ini, surat-surat lengkap bisa atas nama sendiri, hanya untuk warga Jawa Timur ya. Coba ada yang tahu siapa yang di depan itu? Bu Irin kan? Siapa itu? Ada yang tahu? Aiman, siapa itu Aiman? Ibu Kofifa. Siapa Ibu Kofifa itu? Kenapa tinggal? Ibu Gubernur Jawa Timur. Ketika kalian melihat video ini pertama kali ya, apakah itu betul suaranya Ibu Kofifa? Ada yang bilang betul, ada yang tidak. Kira-kira yang dibicarakan, yang disampaikan itu fake atau real, palsu atau nyata? Saya mau bertanya dulu ke Wijaya. Kenapa Wijaya bisa bilang ini palsu? Videonya ini palsu. Isinya tentang apa tadi Wijaya? Sepeda motor, benar nggak itu videonya? Alasannya kenapa nak? Oh betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Wijaya. Tidak masuk akal, harganya Rp500.000. Sudah dapat surat-surat ya. Kita lanjutkan lagi. Halo semua, dikirim lagi ya. Yang sudah pesan motor 500.000 dari Kang Denny, selamat. Memang awalnya banyak yang ragu, tapi alhamdulillah sampai saat ini semua yang tembus motor 500.000 di Kang Denny semuanya sampai surat-surat lengkap ya. Untuk yang belum pesan silahkan pesan, pasti amanah sampai di tujuan. Buat yang mau saja silahkan dipesan, jangan sampai menyesal ya. Ini benar-benar nyata motor murah di Kang Denny, tidak bisa untuk cewek. Pesan sekarang juga. Nah sekarang saya mau bertanya ke Rangga. Rangga kenal siapa tadi Rangga? Siapa? Kang Deddy Mulyadi. Siapa itu nak? Gubernur Jawa Barat. Terima kasih. Saya mau bertanya ke Pak Reza. Isinya tadi hampir sama dengan Bu Kofifa ya. Kira-kira video ini fake atau real? Palsu. Kenapa videonya palsu? Karena kenapa videonya harganya sepeda motornya kenapa? Terlalu murah ya. Kalau belajar kita sendiri yang masuk akal ya.
dan dampak kecerdasan AI generatif. Perhatikan baik-baik video ini ya. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyambing itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda, biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusikan. Intelijen atau kecerdasan buatan merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pembuatan konten baru seperti teks ya, seperti kita lihat ada chat GPT, ada kita biasanya pakai Gemini ya, ada gambar seperti buatan AI tadi, gambar fake atau palsu ya tadi ya, audio tadi buatan AI kita bisa menciptakan lagu-lagu tanpa perlu pakai alat musik yang sesungguhnya. Video, misal videonya Bu Hovifa dan Pak KDM atau Kang Deddy Mulyadi tadi ya. AI tadi mampu menghasilkan output atau hasil keluaran yang asli dan relevan. Kelihatannya asli, padahal palsu ya. Setiap video yang kalian perhatikan nanti ada lembar kerjanya. Jadi dicatatnya ketika Anda mencoba menulis kartu ucapan ulang tahun yang begitu, tetapi Anda seperti kehilangan kata-kata yang tepat. Kemudian, pendamping AI memberikan saran yang kreatif, lalu pesan yang sempurna pun mengalir ke kartu tersebut. Ini adalah kekuatan AI generatif. Teknologi ini dapat mentransformasikan pendekatan kita pada kreativitas dan produktivitas. AI generatif bersumber dari penelitian awal AI dan eksplorasi matematis, termasuk pembuatan chatbot pada tahun 1960-an dan pengenalan Generative Adversarial Networks atau GAN pada tahun 2010-an.
Sementara itu, perkembangan terbaru dari Generative Pre-trained Transformers atau GPT telah secara signifikan meningkatkan kemampuan pemrosesan dan literasi bahasa alami. Berbagai jaringan telah mentransformasikan bidang ini sehingga memungkinkan pembuatan gambar, video, teks, dan audio. Saat ini, mesin tidak hanya sekadar alat, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses kreatif yang menandai adanya perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap produktivitas. Kemajuan teknologi ini memungkinkan kita untuk fokus pada hal yang dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin, seperti berimajinasi, berinovasi, menetapkan tujuan, dan mengejar impian. Jadi, apa yang dimaksud dengan AI generatif? AI generatif adalah suatu jenis kecerdasan buatan yang dilatih dengan data untuk menghasilkan konten baru. Dengan memanfaatkan pola yang ditentukan Itu Shopify, warnanya hijau atau kebiruan tadi ya. Mungkin yang kambingan bilangnya biru atau hijau ya. Kalau di sini warnanya orange. Di situ pakai teknologi tadi asisten virtual namanya Rufus. Kita bilangnya chatbot. Misal ya, Zul ingin mencari kaos jersey Barcelona. Ketika diketikkan Barcelona, nomor punggungnya misal nomor 7. Nanti keluar di situ sesuai dengan yang diinginkan Zul. Ada harganya, ada ukuran kaosnya atau size, ada jenis kainnya seperti apa ya, harganya berapa. Itu bagaimana cara kerjanya? Kalian berbicara atau bercakap-cakap dengan chatbot, lalu dicarikan yang sesuai dengan prompt atau perintah kalian. Jadi tidak perlu manusia yang pesannya seperti ini, harganya segini, ukurannya, warnanya, nomor punggungnya, jersey jenis negara mana. Bukan, kalau manusia terlalu lama. Di situ mereka pakai teknologi AI, jadi ada asistennya sendiri. Kalau kita di sini Shopee juga sama. Kita misal cari ya, Bayu, celana panjang ukuran XL warna hitam. Nanti dalam waktu tidak kurang lagi berapa detik, celana akan melompat atau muncul gambar yang diinginkan Bayu. Itu kita bercakap-cakap dengan chatbot ya, dengan mesin. Nanti di LKPP ada pertanyaan ini ya. Salah satu generatif AI paling terkenal adalah dan itu dapat menghasilkan gambar berdasarkan prompt yang diberikan. Dan dibuat oleh AI generatif ini pertama kali dikembangkan pada Januari 2021. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, dan AI memiliki resolusi yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Sama seperti DALL-E, Stable Diffusion merupakan AI yang dapat menghasilkan output berupa gambar realistis berdasarkan prompt yang diberikan oleh pengguna. Stable Diffusion dibuat oleh grup Office dari Language Machine Learning University of Image, Stability AI, dan Runway. Stable Diffusion dilatih menggunakan dataset berupa gambar dan caption. Dataset menikmati Stable Diffusion diambil dari layar fast yang terbuka oleh ChatGPT adalah AI chatbot yang dibuat oleh OpenAI. AI ini diluncurkan pada November 2022. ChatGPT dibuat berdasarkan Generative Pre-trained Transformer atau GPT language. AI chatbot ini bisa menjawab pertanyaan umumnya dengan bahasa natural layaknya manusia. ChatGPT bisa digunakan untuk membantu Anda membuat email, menulis desain, sampai menemukan bugs di kode programming. Sama seperti ChatGPT, Google Bard merupakan AI chatbot yang dapat menjawab pertanyaan pengguna. Selain itu, Bard juga bisa membantu pengguna membuat rencana, membandingkan dua film nominasi Oscar, dan menawarkan ide resep berdasarkan bahan yang ada di dunia. Untuk membuat Bard, Google menggunakan language model dialog application atau LaVO. Microsoft mengumumkan keberadaan Vault pada Januari 2023. AI ini dapat membuat simulasi dari suara seseorang. Oke, mesti ya, kalau di tips 1 melembung isinya ya, peningkatan kreativitas dengan adanya bantuan KA generatif atau AI ya, maka kreativitas kita semakin meningkat. Misal kita cuma buat aksen 1 sampai
berkumpul di Zul 1 sampai 6 ya. Lalu 7 sampai 12 berkumpul di tempatnya Marwah. Mana Marwah? Itu ya. Absen 13 sampai 18 berkumpul di tempatnya Vio. Berkumpul di tempatnya Dika. Absen 25 sampai 30 berkumpul di tempatnya Aiman. 31 sampai 35 berkumpul di tempatnya Talisa. Berarti di mana? Di depan ya. Silakan berkumpul 6 satu kelompok 6 orang. Jadi bisa belajar apa itu? Nggak bisa. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja bersama kami. 1. Apa yang diketahui tentang kecerdasan AI? Benar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kecerdasan artifisial generatif? Jawabannya, kecerdasan artifisial generatif adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pembuatan konten, teks, gambar, dan audio. Nomor 2, coba beri contoh alat atau aplikasi yang kamu ketahui dan menggunakan KA generatif. Jawaban, ChatGPT, Gemini, Meta AI, Google Bard. Yang pendidikan, contoh mengerjakan tugas sekolah, manfaatnya akan mempermudah tugas siswa. Kesehatan, mengeluh sakit yang dialami, manfaat bisa mengetahui penyakit yang dialami. Seni dan kreativitas, contoh membuat desain baju, manfaat mendapatkan inspirasi yang diinginkan. Bisnis atau ekonomi, contoh mencari tips cara berbisnis, manfaatnya agar bisa menjadi lebih sukses. Kehidupan sehari-hari, contoh mencari resep masakan, manfaatnya bangunan masak. Penyebaran gizi informasi masalah keamanan dan ketergantungan. Apa dampak sosial dari informasi?
Setelah mempelajari topik ini, apa pandangan tentang teknologi kolaborasi? Lebih hati-hati karena teknologi sudah berkembang pesat dan memakai AI sewajarnya saja. Jika kamu diberi kesempatan membuat karya dengan bantuan AI, apa yang ingin kamu buat? Membuat desain baju, membuat puisi, dan membuat lukisan. Membuat desain baju, puisi, dan lukisan. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan ke temannya, silakan boleh bertanya ke temannya. Tanya aku dulu, ya bang. Apa maksudnya? Ada, silakan bertanya. Ya, tiga ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Jika Balik, takut balik. kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu yang bertanya. Kelompok 3 ya. Ibu yang bertanya. Tadi ibu mendengar untuk kehidupan sehari-hari contoh hal-hal selanjutnya mencari resep masakan ya. Boleh tahu resep masakan yang seperti apa? Sepertinya kita harus tanya ke AI, tidak harus bertanya ke orang tua kita. Resep masakan yang seperti apa? Ya. Misalnya saya resep masakan apa, membuat apa? Kita bisa mencari di AI membuat udang tanpa harus memasak dagingnya selama 8 jam. Teknik memasak cepat, mematangkan atau membuat daging matang secara sempurna. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ucapkan salam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Dari Robi, Aril, Alfa Rizky, Davin, dan Mareza. Ya, biar laki-lakinya di tengah itu, perempuannya di pinggir-pinggir. Jadi biar kelihatan seperti tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menyampaikan hasil. Apa yang kami ketahui tentang kegiatan dan generasi generasi adalah cabang kecerdasan buatan yang dapat membantu manusia untuk membuat gambar, video, dan cerita. Coba beri alat atau aplikasi yang mengetahui dan menggunakan kata Suaranya keras. Suaranya keras, Alfa Rizky. Coba diganti Davin yang baca yang keras. Saya ganti. Tadi Alfa Rizky sudah baca. Ya.
Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kelompok 5? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya kelompok 5. Tadi ingin membuat video dengan bantuan KA generatif. Video seperti apa yang ingin dibuat menggunakan bantuan AI? Video seperti apa? Video tentang apa? Mungkin lebih tepatnya. Kontennya tentang apa? Oh, video masa-masa, Masya Allah. Salam chat semua ya. Ini bikin video masa-masa. Kalau dengan bantuan AI misal, mereka akan menyebutkan bahan-bahan, gambar-gambar bahan-bahannya nanti bisa muncul di otak mereka di atas kepalanya. Seperti ada gambar tongkat, bambu, tiba meli, ada bantuan AI-nya gitu bagus ya misal. Oh, gorengan, tiba-tiba bus di depannya. Seperti imajinasi kalian ada gambar atau wajan atau pohon gitu ya. Lalu tidak nyabri tepuk tangan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 3 dan kelompok 5 sudah. Ini sudah positif negatif AI. Setelah mempelajari topik ini, tapi berdiri tidak apa-apa. Di situ aja. Berdiri nak, berdiri dekat. Ya, yang bertangga. Akan selanjutnya akan siapkan perubahan dan Terima kasih. Untuk di kelompok 6 tadi ya kesimpulannya, dampak negatif dari penggunaan AI untuk deepfake ya video atau gambar palsu akan menimbulkan kerusuhan, kerusakan, dan juga perpecahan. Karena video atau gambar yang ditampilkan tidak nyata. Selain itu apa? Untuk dampak positifnya, untuk penggunaan AI, tadi kita banyak memperoleh manfaatnya ya. Salah satunya meningkatkan produktivitas ya. Kita sangat terbantu pelajar dengan adanya AI. Tugas-tugas sekolah akan menjadi lebih mudah dikerjakan. Ya. Kenapa? Jika Kenapa Sapi? Kenapa? Minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang aplikasi pihak ketiga. Cara membedakan video itu deepfake atau video fake atau video palsu ya. Video palsu atau videonya nyata. Nanti minggu depan jangan lupa ya, buku informatikanya yang belum disampulkan, jangan lupa segera disampul. Kita bertemu lagi pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh beristirahat. Nanti setelah istirahat, waktunya berjalan, Ibu minta kursinya dikembalikan. Jangan dimulai. Ayo, punya yang